saya dibanding musik atau hafalan, saya lebih dulu musik. Oke, kembali lagi di podcast Deris Teono. Apa kabar Nan? Baik, semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang apa kegiatannya? Kegiatannya sekarang ngapain ya? Yang biasalah seperti Jangan wajar. bilang rebahan ya. Ya, salah satunya seperti itu, rebahan. Lebih mendominasi rebahan. Oke, mau tanya-tanya nih. Setahu saya, Al-Quran dan musik itu nggak bisa balance Nan. Ya, Tapi kenapa kamu kok dua-duanya dijalanin itu kenapa? ya. Sebenarnya emang kalau dalam istilah Islamnya musik dan Al-Quran itu tidak bisa disambungkan. Namun entah kenapa juga ya, saya bisa menjalaninya, ya bisa juga menjalani musik dan sisi lain juga bisa sedikit-sedikit menambah hafalan. Ya sama-sama digiatin gitu, sama-sama ditelateni, sama-sama di Ditelatenin gitu ya? iya, sama-sama kayaknya ya pokoknya ada waktunya untuk menghafal, ada waktunya untuk bermusik gitu. Oke lah, saya nggak tahu berapa surat dan surat apa itu. Tapi setahu saya kalau hafalan surat itu emang nggak hilang. Kalau hafalan, kalau selagi nggak dimurojaah tetap hilang. Pasti ada lupanya, mungkin ketukar-tukar suratnya, ayatnya ketukar. Misalkan lagi baca surat apa, lari ke surat apa gitu. Lebih sering kayak gitu juga. Kadang-kadang lari kemana suratnya. Jadi kayak nyasar-nyasar. surat apa Al-Baqarah nanti ke Bisa kemana? bisa gitu, Nyasar-nyasar. itu nggak nyesel nggak? Kayak mana rasanya, perasaannya kayak mana gitu? Ya kalau dalam diri sendiri sih ya sedih sih sebenarnya kalau ngafal kok hafalan saya kok lari-lari gitu. Kadang-kadang sedih juga kadang-kadang, tapi tetap pengen jadi seorang hafiz gitu. Pengen kan? Pengen banget. Tapi musik masih dijalani. Kalau untuk saya sih selingan aja sih, nggak prioritas banget gitu, enggak. Ya tapi katanya kamu ini Ya lebih banyak Al-Qur'annya dibanding Lebih musiknya. Ya. tapi katanya ini masuk salah satu lomba gitu. Ya, insya Allah lah. Salah ya? Ya. Nah itu kan sebagian dari salah satu tekunan. Kalau itu mungkin apa ya? Iseng-iseng aja sih. Iseng-iseng gitu. Iya, iseng-iseng. Jadi sehari itu biasanya banyakan Al-Qur'an hafalan, Quran atau nyanyi? Kalau saya sendiri pribadi dibandingin antara musik dan Al-Qur'an, saya lebih cenderung ke Al-Qur'an ya. Setiap hari disempatkan lah. Tapi kalau bermusik saya bisa tuh seminggu nggak bermusik tuh bisa. Tapi kalau Al-Qur'an mudah-mudahan tiap hari dibuka Dibuka aja gitu. Dibuka ya, dia dibaca, dia ditambah hafalannya, di murojaah. Di murojaah. Itu ada target nggak sih Nan kamu hafalan itu? Saya punya target sih tetap ada. Cuman kadang kan kalau target kita nggak tercapai, ditambah lagi terus lebih digiatin lagi hafalannya. Seminggu, maksudnya semisal satu hari ini diharuskan atau satu hari satu surat gitu? Kalau saya Atau satu minggu lah? kalau saya lebih semampunya sih. Saya mampunya segini, oke segini. Semampunya gitu. Iya. Jadi kalau tadarus habis maghrib. Ya habis maghrib biasanya, ya selang-seling habis maghrib biasanya kalau lagi moodnya murojaah, lagi moodnya tilawah, moodnya nambah. Jadi Semut-mutnya. kayak ya udah lembut-mutan gitu ya. Punya channel musik sendiri kali ya? Kayak misalnya tim atau channel YouTube sendiri, misalnya Enggak. nyanyi-nyanyi gitu. Kalau untuk bermusik, mungkin temen sih lebih ke ngabarin. Ada waktu nggak ngisi? Oh ya udah. Ada waktu nggak bikin collab bareng? Ya udah gitu doang sih. Kalau untuk tim khusus enggak. Enggak ada, kenapa Nan? Ya saya cuman menikmati musik aja, nggak buat prioritas gitu. Menikmati, tapi hobi. Ya, ya buat sekedar hobi doang. Hobi. Nggak diprioritaskan harus jadi seorang pemusik gitu, enggak. Ini hobi, intinya musik itu hobi ya. Buat Kalau tujuan kamu hafal Quran itu apa Nan?
Kalau tujuan hafalan saya Quran itu, saya pengen sekali ya kalau jadi seorang hafiz itu ketika itu saya mendengarkan ceramah bahwasannya ketika kita sudah menghafal Quran 30 juz, kita bisa menolong 7. 10 saudara kita. Nah, saya tuh kepengin gitu ya, menjadi seorang hafiz itu berbakti kepada orang tua dengan cara, yaitu saya ingin memasukkan kedua orang tua saya itu ke dalam surga dengan memakaikan mahkota. Itu menurut saya cara berbakti yang menurut saya paling mulia gitu, cara berbaktinya. Iya. Dunia akhirat ya. Iya. Tapi kan kalau bicara jangka panjang Nan ya. Tadi kan kamu nyebutin musik itu hobi. Tapi di sisi lain hafalan itu adalah tujuan. Kamu kebayang gak sih kalau hobi itu sampai kamu dewasa tua nikah nanti ya musik aja dijalanin. Itu kamu yakin gak atau kamu jamin gak kamu hafiz itu? Oh, saya musik nggak bagi saya nggak mungkin sampai tua juga sih. Ya buat senang aja, mungkin saya hari ini lagi senang musik gitu aja. Mungkin ada kalanya juga saya musik sudah enggak. Terus ganti apa kira-kira? Ya saat ini mungkin lebih lagi musik, mungkin Kira-kira nggak tahu sih ya, bisa jadi musik lagi suka musik, tapi nggak menuntut untuk semua saya mengajak ke orang lain untuk bermusik, karena sendiri di agama saya sendiri juga yang musik itu ada yang mengatakan haram, jadi saya nggak menyarankan juga. Dan kamu percaya itu musik haram gitu ya? Saya percaya musik itu haram, cuman mungkin saya lagi ada bisikan setan nih, jadi ada gangguan juga dalam menghafal Quran mungkin, ya itulah. Kalau kan di lain musik hobi itu ada nggak itu selain musik? Coba dulu kira-kira. Saya hobi selain bermusik, saya berolahraga, futsal, sepak bola. Berarti hobi. Ada kemungkinan lah ya untuk nanti gitu ya. Ada. Tadi kan sekarang masih suka musik ya, walaupun masih juga berbarengan kan dengan hafalan Al-Quran. Nah sebenarnya kamu kalau di agama kita dan juga pernah dengar itu musik haram, dengan alasan apa menurut kamu kok musik itu haram? Setahu kamu Nan? Kalau menurut saya musik haram itu di hadis sudah dijelaskan bahwasannya, hadis itu di riwayat Bukhari kalau nggak salah, itu kan Nabi Muhammad berkata bahwasannya nanti akan ada di golonganku yang salah satunya itu menghalalkan musik. Nah saya berpegang teguh kepada itu, bahwasannya ya emang benar, bahwasannya nanti di suatu zaman ada golongan umat Nabi Muhammad yang menghalalkan musik. Terus saya juga berpegang kepada pendapat imam yang 4, bahwasanya juga mereka mengatakan musik itu haram gitu. Saya berpegang kepada itu, dan saya mengerti, memahami kalau musik itu haram. Bagi saya seperti itu. Indikasi musik itu apa sih, kan bersuara kan, ada nada kan? Iya. Nada. Sholawat itu bukan sholawat apa? Lagu-lagu Arab, sholawat itu kategori musik bukan? Ya selagi ada alat musiknya seperti gitar, seperti pokoknya yang berbau nada-nada gitu bisa dikatakan haram. Ya kalau selagi itu bisa menggunakannya gitu, menggunakan alat-alat musik itu ya bisa dikatakan haram. Walaupun keyboard? Walaupun keyboard? Bernada ketika ya. Ya kan, jadi keyboard Iya, ada kan? Iya. Tapi kalau untuk sholawat? Kalau untuk sholawat saya kurang tahu juga. Ya itu bukan, kalau saya nggak tahu ya. Iya. Tapi untuk jaga-jaga ya jangan dilakukan. Gitu. Karena gini, ketika misalkan hal yang baik, yang halal di dalam agama kita, ketika dicampurkan dengan hal yang haram, nggak baik juga dong. Ketika dicampurkan, dipadukan gitu, nggak baik. Berarti bisa dikatakan lebih baik dihindari. Kalau bagi saya sih. Lebih baik dihindari. Berarti
kamu sendiri bisa dikatakan itu nggak baik. Ya, saya memang bukan orang yang baik. Enggak, Saya- maksudnya tadi udah tahu sendiri kan, Iya. antara kamu perbedaan udah punya dasar memang Arab, tapi kamu suka. Heeh. Enggak, ini bukan bandingin, tapi memang kamu punya keinginan untuk hafal Quran. Kan enggak sejalur, Ya, enggak balance kan. Heeh. Tapi kayak mana kamu bisa meyakinin kedua itu menjadi satu gitu loh? Ya, saya nggak Kamu nggak milih gitu. saya nggak meyakini kalau misalkan apa yang saya lakukan itu benar tuh nggak loh. Misalkan saya suka musik ya, saya benar gitu nggak. Ya saya lagi suka ini, ya saya tahu konsekuensinya gitu Oh, aja. gitu aja. Kalau memang konsekuensi lupa nggak apa-apa. Ya Hah? udah, misalnya gitu loh, hafalan lupa nggak apa-apa. Ya kalau konsekuensinya hafalannya lupa, ya digiatin lagi hafalannya gitu. Tambah terus itu. Ya di Murjaah lebih banyak. Berarti kalau lagi suka futsal, Ya futsal normalnya Futsal. pemain ya. dong-dongan berarti ya, istilahnya mut-mutan gitu ya. Iya mut-mutan. Saya lebih suka orangnya lebih mut-mutan. Dari sejak kapan kedua itu Nan? Kamu mulai nekunin apa bahasanya? Mulai suka terjun gitu lah. Kamu Saya? terjun ke musik, kamu mulai hafalan itu bersamaan Saya? atau duluan yang mana? Saya di musik atau hafalan saya lebih dulu ke musik. Musik ya. Saya musik itu sekitar kelas 1 SMA. Masuk ke SMA waktu itu ada event lah di Metro ini. Saya jadi salah satu paduan suaranya gitu. Saya ikut. Nah, mulai dari situ saya nyanyi dibayar. Ya lumayan lah. Dibayar ya. Berapa kira-kira? Ya adalah. Ada ya. Terus saya kalau saya mulai menghafal Quran itu Hafal Quran. sekitar kuliah semester 2. Semester 2? Iya, semester 2 itu udah kayaknya saya nggak bisa di sini aja nih. Saya harus berubah. Saya harus berbaik. Walaupun saya ada kekurangan nih, saya masih bermusik gitu. Kekurangan saya banyak banget. Nah, Tapi gitu. dominan musik atau sepak bola atau futsal kira-kira yang kamu Saat ini lebih dominan yang Al-Quran sih. Al-Quran ya? Iya, saya sebenarnya juga pengen dikit-dikit lah ngurangin musik. Pengen banget ngurangin musik, pengen. Tapi bertahap. Bertahap Ya. ya? Step by step. Iya, step by step. Jadi kalau semisal nih saya hafalan Quran Ya. dan suratan, tapi saya juga dalam hobi saya bermusik terus, itu kira-kira dominan yang mana? Gini ya. Kalau menurut pandangan saya ini ya, dan pengalaman saya. Kalau misalkan kita menghafalkan sambil bermusik itu kemungkinan besar hafalan Qurannya tidak cepat dan tidak banyak, kadang-kadang kita juga sering lupa sih. Itu. Lebih ke situ. Lebih istilahnya Lebih kurang lah pasti ya. kurang maksimal hafalannya ya. Tapi memang nggak bisa Disatukan, iya. disatukan gitu ya. Harusnya iya sih, ada yang ngatain. Saya kan aktif juga di organisasi. Memang saya pingin hafal ini surat itu. Pernah dikatain, kalau kamu memang pingin hafalan, kamu pingin bertambah juz, kamu kurangin kegiatan-kegiatan gitu. Iya. Karena apa? Ini nggak bisa dibagi dua. Nggak bisa disambi. Nggak bisa disambi bahasanya, nggak bisa dibagi dua, harus fokus gitu. Karena apa menurut kamu Nan? Karena akhirat itu apa ya, nggak bisa diduakan. Iya, akhirat itu yang nomor satu lah. Bagi saya akhirat nomor satu. Walaupun mau seimbang pun gimana sih seimbangin dunia akhirat? Kayak mana menurut kamu? Kalau bagi saya kita ini terlalu banyak dunianya lah, nggak bisa seimbang. Bayangin aja kita ibadah itu sholat loh cuma berapa menit dalam lima waktu, berapa menit, sejam nggak nyampe. Kalau dihitung waktu sholat aja, kalau dihitung 5 waktu nggak sampai 1 jam. Dibandingin waktu yang kita 24 jam kita ngapain aja. Kita bekerja sibuk dengan dunianya kan, terus tidur gitu. Bagi saya nggak bisa sih seimbang. Tetap kita kalau mau seimbang, kalau emang kita mau adil seimbangin dunia sama akhirat, seimbangin waktunya. Nah itu. Kamu, Ya mungkin kamu sendiri belum itu maksudnya? Ya belum, bagi saya. Oh itu bagi kamu. Kalau kita semua masih dunia gitu ya? Iya, kita semua gak usah dipungkiri lah. Kita semua
sebenarnya masih mementingkan dunia duniawi. Gitu ya. Ya. Oke, nanti ada beberapa pertanyaan lagi. Yang kedua, mungkin kesimpulannya gini, Nan, antara apa tadi, hafalan Quran dan musik itu memang nggak bisa disatukan ya. Nggak bisa Toh disatukan. walaupun tadi musik hobi, tetapi kalau memang tujuan prioritasnya hafalan, tetap harus ada Diprioritaskan sekarang Al-Quran, ya. iya. Nggak Ini bisa. dengan musik aja atau selain musik bisa? Misalnya kegiatan, misalnya futsal, apalah itu. Ya, Sama mungkin ya? gini, selagi itu nggak bertentangan dengan agama dan itu hanya waktu misalkan buat hanya saya hari ini pengen salah sejam gitu, nggak apa-apa. Bukan untuk menjadi sebuah rutinitas. Saya pagi latihan futsal, siang latihan futsal, sore latihan futsal. No, itu ya sama aja sih. Kita olahraga capek, nggak ada waktu buat hafalan. Intinya seimbang lah, yang terpenting banyakin hafalan ya. Iya. Tapi juga di samping itu ya ada main futsal, ada musik juga gitu Iya, ya. Karena iya. Nabi juga kan ya pernah olahraga kan, Iya. apa bahasa memanah ya, Memanah bisa. berkuda, disuruh olahraga juga biar sehat gitu ya. Ya. Jadi intinya itu teman-teman. Jadi kalau bagi teman-teman yang ingin hafalan Quran, kemarin di video sebelumnya saya sudah berbagi tips dan cara-cara untuk menghafal Quran, waktu dan beberapa triknya. Dan sekarang ini gimana kalau di samping itu kita mempunyai kegiatan yang mungkin lebih banyak ya daripada hafalan. Nah, memang tidak bisa, tetapi harus ada prioritas salah satunya gitu ya. Ya. Surat apa Nan, yang mau dibaca Nan? Surat Ali Imran ayat 103 sampai 104. Oke, Al Imran 103 sampai 104 ya. Ya. Baca Nan. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Apa judulnya Nan? Judulnya Sandiwara Cinta. Sandiwara Cinta. Refnya aja, refnya. Oh, refnya boleh. Ya. Jujurlah sayang, aku tak mengapa, biar semua jelas tak berbeda. Jika nanti aku yang harus pergi, ku terima walau sakit hati.